Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky. Saya mahasiswa pendidikan sejarah S8A. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang deforestasi atau ancaman bagi masyarakat adat dan lingkungan. Oke, sebenarnya harusnya eh, lingkungannya dulu ya, baru masyarakat. Nah, apa sih deforestasi? Deforestasi itu adalah proses pengundulan atau penghilangan hutan secara permanen untuk kepentingan lain seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, atau pembangunan. Bisa terjadi secara alami, misalnya kebakaran hutan dan manusiawi, yaitu melalui penambangan liar atau alih fungsi lahan. Jadi memang deforestasi ini adalah eh, pengalih gunaan hutan. Hutan itu sebenarnya tidak boleh dialihkan gunanya karena ya mungkin klisenya adalah Tuhan telah menciptakan hutan untuk keseimbangan alam. Nah, yang kita harus tahu bahwa kita ini berbagi lingkungan, berbagi bumi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk hutan, tumbuhan, binatang, hewan dan lain-lain. Salah satunya hutan. Jadi ketika fungsi hutan hilang, ya ada dari bumi kita yang mungkin tidak akan stabil lagi. Gitu. Lalu dampaknya apa deforestasi itu? Nah, dampaknya itu yang pertama adalah pasti akan banyak kehilangan hayati seperti flora, fauna, ya, yang beragam tersebut gitu. Tanaman hutan dan juga faunanya yang memang ada yang terancam punah pula gara-gara rumahnya hilang atau hutannya hilang. Lalu perubahan iklim, nah itu juga perubahan iklim yang pasti ada peningkatan gas rumah kaca dan jumlah pohon gitu, CO2, erosi tanah dan banjir ini juga. Jadi ini akan menciptakan ekosistem yang tidak stabil bila terjadi deforestasi, apalagi itu secara manusiawi dalam artian manusia yang melakukannya untuk kepentingan manusia. Lalu ada kerusakan siklus air ya, jadi air berkurang gitu. Yang rugi bukan hanya manusia tapi hutan itu sendiri gitu. Dan kita harus selalu jangan berpikir secara antroposentris, tapi secara juga kita pikirkan lingkungan juga gitu. Lalu ada beberapa studi kasus deforestasi di Indonesia terutama di Pulau Kalimantan banyak banget deforestasi, perubahan lahan hutan itu diubah menjadi perkebunan kelapa sawit, penambangan batu bara. Di antara tahun 2000 sampai 2017 bahkan Kalimantan itu udah kehilangan 5 juta hektar hutan hujan tropis. Bayangkan, hutan hujan hilang dalam waktu hanya 17 tahun. Itu yang kemudian kita harus pikirkan bahwa kita ini telah merusak dunia kita sendiri, gitu, bumi kita sendiri, dan alam itu berhak hidup berdampingan dengan kita seharusnya. Gitu. Dampaknya tuh habitat orang hutan. Kalau mungkin udah pernah lihat ya, orang hutan yang ataupun misalnya gajah yang tidak lagi berada di habitatnya lalu menyerang rumah, itu bukan salah gajahnya, namun alih fungsi hutan membuat um, mereka kemudian tidak memiliki rumah lagi. Gitu. Lalu, nah dari semua masyarakat di bumi ini yang sebenarnya punya hak atas tanah di sana dalam artian adalah masyarakat adat. Karena kebanyakan atau bahkan hampir semua masyarakat adat itu hidup di hutan tanpa mengubah lingkungannya. Berbeda dengan masyarakat urban yang suka mengubah fungsi. Kalau mereka merawat fungsinya, gitu. Mereka merawat hutan, menjaga hutan agar ada keseimbangan dalam hutan tersebut. Mereka tidak menghancurkannya layaknya manusia urban yang tamak terhadap uh, apa namanya uang gitu ya. Nah, nah masyarakat adat nih yang sebenarnya punya hak besar terhadap hutan, dia tuh bisa kehilangan tanah leluhurnya, ya. Mereka adalah sumber hidup mereka. Mereka hidup dari hutan, gitu ya, tanpa merusaknya loh. Hidup dari hutan tanpa merusaknya. Lalu kehilangan identitas budaya, terutama menjadi bagian dari spiritualitas budaya mereka. Mereka itu menurut saya masyarakat adalah masyarakat yang paling 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 berhasil dalam menyatukan antara kebutuhannya sebagai manusia tanpa menghancurkan lingkungannya gitu. Bahkan mereka tuh menjadikan hutan sebagai sumber spiritualitas mereka gitu. Karena mereka menggabungkan sebagai sebagai bagian dari spiritualitas mereka, mereka pun tidak mau menghancurkannya gitu ya. Lalu ada konflik lahan, yang sekarang menghadapi konflik dengan perusahaan atau pemerintah itu terjadi, sering banget terjadi itu, terutama saat mereka terutama kalau misalnya dalam konteks hukum pada masyarakat adat itu seringkali dikibuli oleh beberapa orang perusahaan-perusahaan korporat
hingga dia kehilangan tanahnya, dia kehilangan tempat hidupnya. Gitu ya. Lalu ancaman terhadap kedaulatan pangan, hutan menyediakan bahan. Nah itu juga hutan itu menyediakan apapun. Jadi kalau dihancurkan demi hanya untuk satu, untuk homogen ya, untuk perkebunan homogen seperti sawit misalnya. Sedangkan kita kehilangan begitu banyak dampak baik dari hutan, tentu itu akan sangat tidak baik untuk kita. Lalu kesimpulannya, deforestasi itu bukan hanya isu lingkungan, tapi juga isu sosial dan kemanusiaan. Ini harus sedikit kita kritisi bahwa ya lebih tepatnya adalah isu lingkungan itu didahulukan daripada isu sosial dan kemanusiaan. Karena harusnya manusia yang melindungi hutan gitu. Atau karena hutan, sebenarnya hutan bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia mungkin tidak bisa hidup dengan hutan, tanpa hutan. Perlunya pendekatan berkelanjutan, partisipatif, termasuk pelibatan masyarakat adat dalam perlindungan hutan. Iya, karena hanya masyarakat adat bagi saya yang paling tahu bagaimana merawat hutan, gitu ya. Mari kita menjadi generasi yang peduli pada alam, manusia, dan masa depan, gitu. Karena ini alam kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berguna ilmunya dan tentunya kita yang paling penting adalah kita harus menjaga alam kita. Itu kenapa pentingnya kita tetap belajar ilmu kealaman dasar karena ilmu kealaman dasar ini bisa membantu kita memahami lingkungan kita dan juga alam kita. Terima kasih Ibu dosen, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.